Tuhan, saya ada di sini oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya bersyukur buat cintanya Tuhan luar biasa dalam hidup saya dan keluarga saya, saudara. Haleluya. Baru ngomong gini aja saya sudah terharu, saudara, karena kebaikan Tuhan, saudara. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, saudara. Luar biasa cintanya sama hidup kita semua. Haleluya. Saya mau menyaksikan, saudaraku, di mana saya mau bersaksi tentang berkat secara jasmani, bahkan juga berkat secara rohani yang saya dapatkan akan perjalanan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan, saudaraku. Saya mulai sebelum saya lahir baru, saudaraku. Dulu badan saya nggak kayak gini, saudaraku ya. Dulu tuh saya sakit-sakitan, saudaraku. Sebelum saya lahir baru, sebelum saya kenal Tuhan, badan saya sakit-sakitan sampai tuh mama saya tuh nggak boleh ngelarang ke pramuka, saudaraku. Ikut kegiatan ekstrakurikuler tuh nggak boleh karena lemahnya tubuh saya. Setiap bulan tuh pasti saya sakit, saudaraku. Nggak kuat tubuh saya, saudaraku. Dan juga pada saat itu saya waktu itu saya ingat, saudaraku, saya mengalami namanya penyakit tifus, saudaraku. Waktu itu kami sudah ada di ibadah sini di Agung Shop, saudaraku, di belakang Indomaret Super Indo itu, saudaraku. Di situ saya mengalami sakit tifus, saudaraku. Pada saat itu ada nenek saya waktu itu, ada mama saya bilang saya nggak bisa ke gereja, tolong doakan saya. Terus pada saat itu saya tergeletak, saudaraku, karena sakit, saudaraku. Saya ingat itu, saudaraku ya. Saya minta nanti nenek saya, saudaraku, nenek saya, Mbah tolong doain saya, Mbah. Nanti Mbah ke depan tolong doain biar saya disembuhkan Tuhan. Nah pada saat itu, saudaraku, waktu itu siang, saudaraku, saya ingat itu, saudaraku ya. Pada saat saya tidur, saudaraku ya, dan saya ingat itu, saudaraku ya, siang-siang itu, saudaraku ya, itu saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saudaraku ya. Panas, saudaraku ya. Panas itu bukan panas penyakit, saya merasakan itu, tapi saya merasakan ada hadirat Tuhan. Ada kasih Tuhan di situ, saudaraku ya. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, saudaraku ya. Itu panas ya, saudaraku. Hangat gitu, saudaraku. Mengalir gitu, saudaraku. Panasnya gitu, saudaraku ya. Dan saya rasakan, wah, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, saudaraku. Pada saat itu saya bangun, saudaraku, dari tempat tidur. Saya sembuh. Oh, haleluya Tuhan. Saya bersyukur. Saya sembuhkan Tuhan, saudaraku. Dan pada saat itu juga saya mengalami lahir baru, saudaraku. Dan juga saya melayani baik remaja, baik muda-mudi, saudaraku ya. Bahkan berkat Tuhan saya bisa menyelesaikan serata saya, saudaraku, serata 1, saudaraku, itu karena anugerah Tuhan buat dalam hidup saya, saudaraku ya. Dan saya juga mendapat pekerjaan waktu itu, saudaraku ya. Yang pertama saya mendapat pekerjaan waktu itu di Siemens, saudaraku ya. Ditempatkan Tuhan di Bali, saudaraku ya. Saya sebagai seorang setak posisi, saudaraku, sitak, saudaraku ya, yang dimana untuk perizinan untuk tower, saudaraku ya. Kalau saudara lihat di Bali itu adalah yang paling susah, saudaraku, sebenarnya, karena kita menghadapi hukum subak, hukum adat, saudaraku ya, belum lagi manusianya, saudaraku, luar biasa. Tapi saya ditempatkan Tuhan waktu masih fresh graduate, saudaraku ya, nggak ngerti apa-apa tentang ilmunya, saudaraku ya, padahal itu harus berpengalaman. Bahkan teman saya itu ada 3 orang, saudaraku, yang kedudukannya sama, saudaraku, itu pengalamannya 2 tahun, 3 tahun. Tetapi saya cuma baru nggak sampai beberapa minggu saja, saudaraku ya. Saya cuma tandem ikut teman kerja bagaimana caranya. Setelah itu saya dikirim sama bos saya, maju kamu ke sana. Saya bilang saya berdoa dulu kan. Saya berdoa, oh iya Tuhan mau ke sana. Akhirnya saya, saudaraku, ke sana, saudaraku ya. Puji Tuhan saya bisa saya ini latar belakangnya kan ekonomi, saudaraku ya. Tapi Tuhan kasih tuh namanya bagian radio transmisi network, terus transmisi network tentang radio, tentang BTS, saudaraku ya. Itu nggak ngerti sama sekali, tapi saya mau belajar, saudaraku, sehingga saya bisa, saudaraku ya. Dan saya ini, saudaraku, teman-teman saya yang kedua itu, saudaraku ya, itu yang pengalamannya 2 tahun itu malah disingkirkan, saudaraku ya. Malah saya yang enggak, saudaraku ya. Sehingga saya tetap terus, saudaraku, dan dalam jangka waktu 2 bulan saja, saudaraku, saya jadi koordinator di sana, saudaraku ya. Di atas saya langsung project manager, saudaraku, dan ada 149 tempat di sana yang akan dibangun, saudaraku ya. Itu bukan kuat dan gagah saya, karena saya ngomong pun untuk berhadapan dengan mata pun agak sulit, saudaraku ya. Apalagi saya harus berhadapan dengan lurah, camat, semua, saudaraku, akan hukum-hukum semuanya, saudaraku ya. Dan saya di situ ada namanya ujian, saudaraku ya. Dimana kalau saya ini, saudaraku ya, saya langsung bertatap muka dengan pemilik lahan atau pemilik bangunan atau
pemilik daripada hotel, saudaraku ya, saya langsung berhadapan dengan mereka, baik owner atau ownernya sendiri, saudaraku, untuk negosiasi harga, saudaraku ya. Nah, posisi yang saya seperti ini, saudaraku, itu yang paling dicari sama teman-teman saya, saudaraku ya. Karena di situ gampang sekali markup, saudaraku. Kita bisa, namanya juga manusia, saudaraku ya, mereka semua, saudaraku ya, bisa, saudaraku, markup, saudaraku ya. Satu tempat itu bisa sampai 50 juta, saudaraku ya. Tapi saya inilah, saudaraku ya, dalam pelayanan, dalam remaja, dalam pemuda-mudi, saudaraku ya, dalam saya hidup bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, disitulah yang membuat berbeda, saudaraku ya. Di situ ada namanya pengertian ilahi, saudaraku ya. Jadi di situ membuat, kalau kamu ambil ini nak, dibilang gitu, kamu memang nggak merugikan antara pemilik lahan atau apa, memang itu kelihatannya baik, tetapi kamu tanggung jawabnya kan sama namanya perusahaan. Kamu berbohong sama perusahaan, terus kamu juga berbohong sama namanya Tuhan. Biar berkat-Mu saja nak yang turun atas hidup kamu. Oh iya Tuhan, saya bilang. Akhirnya saudaraku ya, teman saya itu baru pekerjaan itu selama 1 tahun udah dapat mobil, udah dapat apa, saudaraku ya. Tetapi pada saat terakhirnya, saudaraku, ada ini, saudaraku ya, ada beberapa yang kena, saudaraku ya, dan saya adalah orang yang paling dibebaskan sama Tuhan, saudaraku ya. Jadi kalau ada Bang KPK udah habis, saudaraku ya, kalau saya ini, saudaraku ya, itu saudaraku ya. Tapi luar biasa. Setelah itu saya bekerja di Ericsson, saudaraku, ada di Ericsson di Jakarta, Jabodetabek, saudaraku ya. Di situ juga saya interview. Nggak taunya tuh ada banyak interview di situ, saudaraku, dan puji Tuhan saya masuk di sana, saudaraku ya. Saya masuk di sana, terus setelah saya mendapatkan job desk-nya, saudaraku, pekerjaannya, saya kaget, saudaraku, karena di situ ada Ericsson mendapat project dari NTS yang sekarang ini kartunya Exis, saudaraku ya. Ada 72 site, 72 tower yang tidak bisa dibangun di Jabodetabek, dan itu kalau nggak bisa dibangun, nggak bisa on air, nggak bisa nopon kita, saudaraku ya. Dan itu diperlukan, saudaraku, orang-orang yang bisa, saudaraku ya. Pada saat itu, wah, saya lihat ininya kan, apa, kronologisnya, masalah-masalahnya. Tuhan, nggak bisa saya, Tuhan, aku bilang. Saya perhadapkan daripada job desk itu, saudaraku, berupa email itu, saudaraku, kepada Tuhan. Di dalam meja kerja saya berdoa, saudaraku, Tuhan, nggak bisa saya, Tuhan, mengerjakan ini. Kontraktor aja yang berbagaimanapun macam caranya supaya bisa kerjain ini pun, mereka pun dikembalikan kerjaan itu karena memang susah, saudaraku ya. Tuhan, yang membuat yang berbeda adalah ketika Engkau berjalan di depan aku, Tuhan. Yang membedakan aku adalah Tuhan. Jadi saya pada saat itu saya bertukuk di kantor saya, saudaraku ya, saya tompangin tangan, saudaraku ya. Dan pada saat itu 3 bulan, saudaraku. Kalau lebih dari 3 bulan nggak bisa on air, itu Ericsson akan kena penalti, saudaraku. Pada saat itu saya bekerja terus, saya doakan, saya bilang, Tuhan, saya bekerja dalam anugerah-Mu, Tuhan. Kemampuanku, cara berpikirku nggak mungkin bisa, Tuhan. Aku mengandalkan yang supranatural, yaitu Engkau, Tuhan. Saya bilang begitu. Puji Tuhan, saudaraku ya. 2 bulan diselesaikan semua, saudaraku ya. Bahkan kami dapat akomodasi kembali, saudaraku. Kami berupa juga uang cash, saudaraku, karena itu dapat reward, saudaraku, sebesar 10 juta, saudaraku ya. Tapi itu saya nggak kembali, saudaraku ya. Saya tetap menyembah Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku ya. Dan ini yang saya mau saksikan, yang paling indah, saudaraku, yang paling luar biasa dalam hidup saya. Ketika pada saat itu, saudaraku ya, sebelumnya, saudaraku ya, saya waktu di Ericsson saya kena penyakit usus buntu, saudaraku ya. Usus buntu, wah, sakitnya luar biasa, saudaraku. Nafas sakit, berjalan sakit. Nah, pada saat itu saya hari Jumat, saya ingat tuh, saudaraku, saya sama mama saya ke rumah sakit. Kata dokter, wah, kamu ini kena positif, namanya usus buntu, harus dioperasi, harus dicopot ininya usus buntunya, saudaraku, dipotong. Tapi waktu itu saya ingat, saya masih ada pelayanan, saya masih harus ada beberapa yang harus saya lakukan. Apalagi kan Sabtu Minggu saya itu untuk Tuhan lah, untuk hari Minggu tuh saya mau beribadah, saya mau menyembah Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Waktu itu juga saya melayani Tuhan, saudaraku ya. Pada saat itu, saudaraku ya, pada hari Minggu itu, saudaraku ya, itu ada, wah, saya ke gereja atau melayani atau enggak ya. Terus saya bilang, kalau saya nggak melayani pun tetap sakit, saya melayani pun tetap sakit, saya melayani aja lah. Nggak ini, sama aja kok sakitnya, saya pikir begitu kan. Pada saat itu saya naik tangga, saudaraku ya, saya naik tangga, saya melayani, saudaraku ya. Pada saat saya naik tangga, yang kelihatan sakit, iblis mulai ini, wah, kan bener kan, kamu ntar malah tambah parah loh. Enggak, saya mau melayani Tuhan. Terus saya naik tangga, saudaraku, pada saat